cara atau tips untuk teman-teman agar bisa lolos di gelombang 11 prakerja. Hai semua, kembali lagi di channel Aryan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, video kali ini kita akan bahas mengenai cara agar teman-teman bisa lolos di gelombang 11. Ini tipsnya saya bagi dua ya. Yang pertama untuk yang belum pernah daftar prakerja sama sekali, dan yang kedua untuk yang sudah pernah daftar dan selalu gagal sampai gelombang 10 kemarin teman-teman. Bagaimana tips dan triknya? Jadi pastikan sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan kalian subscribe, nyalakan lonceng, dan juga bantu like video ini teman, karena akan banyak banget ilmu penting seputar prakerja dan juga bantu pemerintah yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jadi thank you banget buat teman-teman yang udah subscribe dan juga selalu pantengin channel ini. Thank you. Nah teman-teman, jadi kita mulai dulu dari untuk yang belum pernah daftar prakerja sama sekali, karena saya yakin pasti masih banyak teman-teman yang belum daftar email untuk prakerja. Jadi mulai dari nol banget. Ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan agar kalian bisa lolos lebih besar kemungkinannya dibandingkan teman-teman yang lainnya. Yang pertama teman, pastikan setelah daftar itu kalian menggunakan email kalian sendiri. Jadi email itu terdaftar atas nama kalian teman-teman. Jadi banyak kan yang pakai email orang lain, jadi namanya nggak nama kalian. Jadi usahakan itu pakai nama kalian, data itu benar, data tanggal lahir itu dengan nama kalian dan data kalian semua teman-teman. Jadi jangan ngawur saat buat email, pastikan juga nama lengkap, kemudian tanggal lahirnya sama, kemudian juga nama telepon yang terdaftar di email juga sama dengan nama telepon yang akan digunakan nanti di prakerja kalian. Kemudian yang kedua teman, kalau sudah mendaftar, kalian harus hati-hati banget saat menjawab pernyataan di prakerja teman-teman. Karena seperti yang ketahui, prakerja adalah program pemerintah yang sekarang lebih terfokus untuk korban PHK. Ya, untuk korban PHK. Jadi buat teman-teman saat nanti menjawab pernyataan apakah Anda sebelumnya bekerja, logikanya kalau Anda buat memang tidak bekerja, Anda bukanlah korban PHK teman-teman. Tapi kalau kalian buat sebelumnya bekerja, namun setelah itu pertanyaannya apakah sekarang Anda bekerja, jawabannya tidak, dan terdampak COVID, itulah target utama dari program prakerja ini. Jadi buat teman-teman yang korban PHK, pastikan kalian menjawabnya seperti itu, jadi agar kalian adalah kriteria yang diutamakan untuk dapat bantuan prakerja ini teman-teman. Jadi itu mungkin hal sepele ya, cuman pilih-pilih, tapi kalau kita salah pilih, itu bisa dikatakan kita nggak akan lolos untuk prakerja teman-teman. Jadi itu untuk buat teman-teman yang belum daftar sama sekali. Lalu yang kedua juga setelah kalian menjawab itu, kalian akan ditanyakan mengenai apakah Anda seorang PNS, seorang ASN, seorang polisi, seorang TNI, seorang perangkat desa, seorang anggota DPR, seorang BUMN. Jadi buat teman-teman, kalau memang kalian tidak, pastikan kalian menjawab tidak teman-teman. Jadi itu juga akan sangat mengaruhi untuk hasil dari evaluasinya. Jadi kalau kalian salah centang, kalian juga dipastikan tidak akan lolos gelombang prakerja. Dan juga saat kalian tanya kalian seorang mahasiswa, jangan pernah jawab mahasiswa. Karena syarat prakerja adalah WNI usia 18 tahun dan tidak sedang melakukan pendidikan formal, alias kalian kuliah atau mungkin sekolah. Jadi buat kalian yang membuat kalian mahasiswa, dipastikan kalian tidak akan lolos gelombang prakerja teman-teman. Jadi itu. Jadi pastikan kalian menjawabnya dengan benar dan tepat teman-teman ya. Jangan tersusah, ingat kita udah sampai tanggal 4, jadi buat teman-teman jangan khawatir. Ini bukan soal cepet-cepetan daftar teman-teman, tapi ini soal kelengkapan data kita, status kita, dan juga kuota di daerah. Jadi buat teman-teman, cepet-cepetan itu bukanlah jaminan kalian akan lolos. Jadi pastikan syarat semua lengkap dan benar, baru kalian mendaftar teman-teman. Dan banyak kok teman kita yang daftar di gelombang terakhir, di hari terakhir, malah dia bisa lolos lebih besar teman-teman. Jadi buat teman-teman, itu untuk syaratnya teman-teman. Dan juga untuk jawaban mengisi tes motivasi dan bakat, kalian jawab sebisa mungkin, usahakan makin banyak benar juga makin baik teman-teman. Jadi kita terlihat juga niat untuk melakukan atau mengikuti program kartu prakerja ini. Oke, jadi itu ya buat teman-teman yang baru mau daftar prakerja, please perhatikan beberapa hal tersebut teman-teman, karena itu sangat mempengaruhi untuk kalian bisa lolos di gelombang prakerja nanti, apalagi ini gelombang yang sepertinya benar-benar gelombang terakhir di tahun 2020 ini teman-teman. Jadi buat teman-teman, pelan namun pasti, dibandingkan kalian cepat-cepat tapi kalian salah mengisi data teman-teman ya.
Kemudian teman-teman, setelah kalian berhasil mengisi, kalian klik gabung untuk daftar di gelombang 11. Dan menunggu untuk evaluasinya nanti setelah penutupan, sekitar 3-4 hari untuk mulai diumumkan pengumuman yang lolos teman-teman. Ya. Oke, sekarang untuk teman-teman yang sudah pernah daftar, namun selalu gagal di gelombang prakerja ini teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang selalu gagal, bahkan ada di gelombang 1 sampai gelombang 10, ada kemungkinan kalian tidak merupakan kriteria atau ditamakan untuk lolos gelombang prakerja karena kalian salah mengisi data yang tadi teman-teman. Dan data itu sudah tidak bisa kalian ubah lagi secara manual karena sudah permanen dia teman-teman. Jadi, solusinya adalah kalian buat surat pernyataan yang sudah diinfokan dari sebelumnya teman-teman. Jadi ini bukan hal baru, tapi saya yakin banyak juga yang belum tahu mengenai surat pernyataan ini teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalian bisa cek video saya yang ini, atau saya akan berikan linknya di deskripsi teman-teman. Jadi itulah cara untuk mengirim surat pernyataan atau membuat surat pernyataan ke pihak prakerja teman. Untuk formatnya sudah ada, kalian tinggal print, kalian isi, kalian berikan tembakan materi, dan kalian tanda tangan teman-teman, dan kalian email ke kepesertaan.prakerja.go.id teman-teman, @prakerja.go.id. Saya berikan sini ya, biar nggak salah ya. Jadi ini adalah cara untuk kalian menginfokan ke pihak prakerja bahwa kalian emang benar bukan mahasiswa, kalian bukan PNS, kalian bukan ASN, bukan TNI segala macam, yang merupakan syarat mutlak untuk lolos gelombang prakerja teman. Jadi buat teman-teman itu kalian bisa isi, dan sekarang pun untuk hari ini teman belum terlambat, tapi saya harapkan kalian yang belum mengirim itu paling lambat kirim besok, karena at least akan dicek mungkin dalam waktu 2-3 hari. Jadi 2 hari penutupan akan mulai verifikasi teman. Jadi buat teman-teman segeralah kirim buat yang belum ngirim, dan kirimnya jangan hanya sekali, mungkin kirim 2-5 kali itu nggak masalah teman-teman. Dan pastikan kalian pakai email yang kalian daftarkan di email prakerja kalian, jangan pakai email A sedangkan email kalian di prakerja email B teman-teman. Jadi akan lebih susah mereka men-tracking data kalian. Jadi buat teman-teman pastikan pakai email yang sama, kalian kirim dan pastikan terkirim teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada kendala seandainya itu gagal terkirim, itu kemungkinan karena servernya lagi down atau lagi banyak yang email. Jadi buat teman-teman selalu coba cara berkala, dan kalau bisa hindari jam sibuk teman-teman, mungkin dini hari atau mungkin tengah malam untuk mengirim email tersebut. Biasanya akan berhasil teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan menyerah dan tetap berusaha untuk mengirimkan email tersebut. Lalu cara kedua, kalian juga bisa bantu dengan menghubungi CS Prakerja teman-teman, menginfokan data kalian bahwa kalian sudah daftar beberapa kali dan kalian tidak pernah lolos, dan kalian juga sudah mencoba mengirimkan surat pernyataan teman. Jadi mereka akan membantu men-tracking dan juga mengecek data kalian. Jadi buat teman-teman itu adalah cara untuk memperbesar kemungkinan kalian lolos gelombang 11 ini teman-teman. Jadi semoga saja buat teman-teman yang memang jodoh dengan prakerja akan dapat di gelombang 11 ini. Tapi ingat, kuota dan juga pendaftar pasti akan jauh teman-teman, dimana ada 30 juta lebih yang mendaftar prakerja dan kita hanya dapatkan kuota mungkin tidak sampai 400.000 kuota teman-teman. Jadi buat teman-teman itu, dan pastinya kalian harus berdoa ya. Jadi itu pasti juga adalah hal yang juga sangat menentukan. Menjadi teman berdoa dan berharap semoga saja kalian dapat rezeki di prakerja ini teman-teman. Ya, oke. Jadi itu teman, untuk info kali ini mengenai cara atau tips untuk teman-teman agar bisa lolos di gelombang 11 prakerja, baik yang belum daftar sama sekali ataupun yang sudah mendaftar dan juga gagal. Jadi buat teman-teman, semoga video bermanfaat dan kalian bisa bantu share video ini ke yang lain agar yang lain juga dapat mengetahuinya dan juga sama, agar mereka juga punya kemungkinan lolos lebih besar teman-teman. Oke, jadi itu aja, thank you banget sampai di ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, nyalakan lonceng, dan juga bantu like video ini serta komen untuk sharing informasi seputar prakerja teman-teman. Dan nanti pun saya akan berikan informasi mengenai kenapa dan pasti apa penyebab kalian akan gagal di gelombang 11 ini. Selanjutnya mungkin kalau nanti malam, mungkin besok pagi teman-teman ya. Jadi teman-teman itu aja, thank you banget. Kalau salah kata saya mohon maaf, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.